kita akan masuk ibadah kita. Adik-adik silahkan duduk yang rapi. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan akan beribadah. Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sebelum kita masuk dalam firman, kita menyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Kitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 4 dengan judul pelayanan kasih. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Demikian pembacaan kitab hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik yang terkasih. Berjumpa kembali dengan Bunda Nita. Masih ada yang ingat tidak? Bunda Nita dulu pernah bertugas di GPIB Ebenezer Samarinda. Hari ini Bunda mau membawakan apa yang menjadi firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Adik-adik yang terkasih, diberitakan di sana ada seorang bapak. Bapaknya bernama Paulus. Betul. Nah, Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus. Ada latar belakangnya adik-adik. Kenapa sampai pada akhirnya Tuhan memberikan nama Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang dulunya bernama Saulus. Saulus berarti adalah yang diinginkan atau yang didoakan. Saulus adalah seorang yang pintar, orang yang tahu banyak hal tentang hukum Taurat. Tetapi dia punya satu keburukan. Sikapnya adalah tidak senang kalau ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Saulus mengejar-ngejar orang-orang Kristen. Sampai pada satu waktu, Tuhan begitu mengasihi Saulus. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Dan Tuhan merubah hidup Saulus menjadi seorang yang penuh kasih. Karena Tuhan mengasihi Saulus, dan Saulus pun menjadi seorang yang amat sangat mengasihi orang lain. Itu dinyatakan dalam tugasnya sebagai seorang rasul. Apa itu rasul? Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga dalam tugasnya, dalam pelayanannya, dia memberitakan kasih Tuhan bagi orang lain. Rasul Paulus membantu orang-orang, menggerakkan orang-orang banyak, jemaat-jemaat
untuk memperhatikan kondisi jemaat di Yerusalem. Mereka kekurangan, mereka miskin, tetapi mereka mau membantu orang lain. Mereka mengumpulkan persembahan dan memberikan untuk apa? Untuk menolong. Bagaimana dengan adik-adik? Suka menolong tidak? Suka berbagi tidak? Rasul Paulus mengingatkan kita bagaimana untuk menjadi anak yang baik. Anak-anak Tuhan adalah anak yang baik, ya, tidak suka bertengkar, ya, tidak suka merusak, ya, tidak suka berkelahi, tetapi apa? Melakukan mengasihi, sayang sama adiknya, sayang sama papa mamanya, berbagi apa yang dimiliki kepada orang-orang yang tidak punya, kepada teman yang berkekurangan, ya, membantu orang lain, mengumpulkan segala sesuatu untuk diberi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya, tidak pelit, ya, tetapi amat sangat memperhatikan. Anak-anak Tuhan juga seperti itu. Dan Bunda yakin anak-anakku di GPIB Ebenezer Samarinda adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang suka berbagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya untuk kita, menyelamatkan kita, umat manusia. Nah, jadilah anak yang baik ya, dan jadilah anak yang punya kasih yang besar dan suka serta mau berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, yang kami puji dan sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai sepanjang aktivitas kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu atau kehidupan kami. Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan dan kesehatan bagi ayah kami. Engkau beri kelancaran atas usaha yang dijalani saat ini. Engkau beri kesabaran dan kekuatan untuk selalu semangat dan menjadi ayah yang baik bagi kami. Begitu juga dengan ibu kami. Kiranya Engkau selalu memberi kesehatan dan kesabaran sebagai ibu rumah tangga dan dalam mendidik dan merawat kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan umur yang panjang dan bisa melihat kami menjadi anak yang sukses dan berguna bagi bangsa dan negara, juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, termasuk gereja di mana kami beribadah. Kiranya Engkau mau memberkati dan selalu memberi kesehatan bagi pendeta dan juga guru sekolah minggu yang selalu sabar dalam menyampaikan firman-Mu bagi kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda musibah penyakit corona yang sangat mempengaruhi kehidupan seluruh bangsa ini. Ya Bapa, segeralah angkat dan selesaikan wabah ini sehingga segala aktivitas dapat berjalan seperti biasa. Ya Bapa, wabah corona yang melanda juga berakibat kami tidak dapat sekolah seperti biasa. Akhirnya kami harus belajar online dan proses belajar tidak berjalan dengan optimal. Ya Bapa, beri kami akal budi yang baik, beri kecerdasan bagi kami sehingga tetap mampu menyerap pelajaran yang diberikan guru-guru kami. Untuk guru-guru kami, kiranya Engkau memberkati dan memberikan kesehatan juga kesabaran dalam mengajar kami.
Ya Bapa, masih banyak yang ingin kami sampaikan, kiranya Engkau lebih tahu yang kami butuhkan. Ya Bapa, kami mohon dengarkanlah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bisa sekolah minggu dengan lancar. Berkati persembahan kami biar berguna untuk gereja dan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Adik-adik yang kekasih, kakak-kakak dan bunda-bunda semua, kita akan mengakhiri ibadah IMPA pagi hari ini. Oleh karena itu, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sampai di penghujung bulan ini dan memasuki bulan Advent. Bulan persiapan, merasakan kasih sayang Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami ya Bapa, dan Tuhan memberkati kami supaya kami boleh senantiasa bersuka dan menjadi anak-anak yang baik, yang punya kasih, punya kepedulian, suka berbagi, dan mau melakukan hal-hal yang terbaik karena kasih Tuhan sudah boleh kami terima. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan yang boleh dilakukan pada hari ini dan pada minggu yang ke depan. Tuhan juga yang memberkati semua kami supaya dalam sukacita kami boleh berjumpa di dalam pelayanan ibadah minggu, pelayanan pelkat, pelayanan anak. Dan ketika kami akan undur, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, adik-adik kami dalam hari-hari mereka, dalam pendidikan mereka, sekolah mereka, walaupun belajar di rumah, tetap berikan kesehatan, dan Tuhan berkati dengan semangat sukacita. Tuhan juga berkati
para orang tua ya Bapa, supaya dengan penuh kasih juga mereka boleh mengajarkan, meneruskan, dan menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak, adik-adik kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, berkati pelayanan PA GPIB Ebenezer Samarinda, biarlah boleh terus maju, boleh terus bertumbuh, dan menjadi berkat di dalam setiap keberadaan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.